Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli, Prodi Agroteknologi dengan NIM 2020 54211000014. Pada kesempatan waktu ini saya akan menjelaskan materi tentang fluida dinamis. Saya akan mulai menjelaskan tentang pengertian fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida bisa berupa zat cair, gas yang bergerak. Ciri-ciri umum dari fluida dinamis diantaranya: fluida dianggap tidak kompresibel, fluida dianggap bergerak tanpa gesekan walaupun ada gerakan materi. Mungkin itu aja yang bisa saya sebutkan. Kita akan lanjut. Berikutnya, besaran-besaran dalam fluida dinamis. 1. Debit, yaitu volume fluida tiap satuan waktu yang mengalir dalam pipa, dirumuskan sebagai berikut. Mungkin bisa dilihat rumusnya. Q sama dengan A, V atau Q sama dengan V per T. Keterangannya, Q debit M3 per S, V volume fluida M3, T waktu S, A luas M2, V kecepatan MS. 2. Persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas berbunyi pada fluida yang tak termanfaatkan hasil kali antara kelajuan aliran fluida dalam suatu wadah dengan luas penampang wadah selalu konstan. Bisa dilihat contoh gambarnya. Jika suatu wadah memiliki penampang yang berbeda, maka menurut persamaan kontinuitas berlaku Q1 sama dengan Q2, A1 V1 sama dengan A2 V2. 3. Persamaan Bernoulli. Menurut persamaan ini, besaran P plus PGH plus 1/2 PV1 memiliki nilai yang sama pada setiap titik dalam aliran fluida sesuai di gambar berikut. Mungkin bisa dilihat. Bila dituliskan dalam suatu persamaan, yaitu sebagai berikut: P1 plus PGH1 plus 1/2 PV1 sama dengan P2 plus PGH2 plus 1/2 PV2. Kita lanjut. Penggunaan persamaan Bernoulli. 1. Gaya angkat pesawat. Pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena kecepatan udara pada sayap bagian atas lebih besar dibandingkan dengan kecepatan udara pada sayap bagian bawah. Akibatnya, tekanan bagian atas lebih kecil dibandingkan tekanan bagian bawah. Ditunjukkan melalui gambar berikut. Mungkin bisa dilihat. F1 min F2 sama dengan 1/2 PA. Keterangan V1 min V2 gaya angkat pesawat terbang N. Lanjut. Venturimeter dengan manometer. Bisa dilihat gambarnya. Kelajuan pada luas penampang A1 sebagai berikut.
V1 kelajuan fluida pada penampang 1. G. Percepatan gravitasi M S2 H. Perbedaan ketinggian pada fluida M. A1 luas penampang 1 M2. A2 luas penampang 2 M2. Mungkin bisa dilihat berikutnya. Saya akan lanjut. Tangki berlubang. Mungkin bisa dilihat gambarnya. Jika terdapat lubang kecil pada pipa atau tabung berisi air, maka air akan memancar dari lubang tersebut. Fenomena tersebut dikatakan sebagai asas Torricelli. V2G HV. Kecepatan semburan ms G sama dengan percepatan gravitasi ms2h tinggi lubang dari permukaan air M. Lanjut, kita masuk contoh soal pembahasan. Contoh soal 1. Suatu zat cair dialirkan melalui pipa seperti tampak pada gambar berikut. Dengan gambar ini seperti botol yang terbaring. Jika luas penampang A1 sama dengan 8 cm 2, A2 2 cm 2 dan laju zat cair V2 ms, hitung berapa besar F1. Pembahasannya, untuk menghitung besarannya F1, kita akan menggunakan persamaan kontinuitas Q1 sama dengan Q2. Contoh soal nomor 2. Air mengalir pada suatu pipa yang diameternya berbeda dengan perbandingan 1/2. Jika kecepatan air yang mengalir pada bagian pipa yang besar sebesar 40 ms, berapakah besarnya kecepatan air pada bagian pipa yang kecil? Pembahasan. Diketahui perbandingan diameter pipa kecil dan pipa besar sama itu 1/2 V2 sama dengan 40 ms. Untuk menghitung besarnya V1, kita akan menggunakan persamaan kontinuitas Q1 sama dengan Q2. Luas penampang dihitung dari luas lingkaran, di mana A sama dengan 1/4 ID 2 sehingga 1/4 ND ID 12, V1 sama dengan 1/4 22 V2. Lanjut, contoh soal nomor 3. Pipa berjari-jari 15 cm disambung dengan pipa lain yang berjari-jari 5 cm. Keduanya dalam posisi horizontal. Apabila kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 1 ms min 1 pada tekanan 105 nm,
min 2. Berapakah tekanan pada pipa yang kecil? Massa jenis air 1 gr, cm cm min 3. Pembahasan. Untuk mengetahui besaran kecepatan pada pipa kecil V2, kita akan menggunakan persamaan kontinuitas Q1 sama dengan Q2 A1 V1 A2 V2. Contoh soal nomor 4. Fluida ideal mengalir melalui pipa mendatar dengan luas penampang A ms. Kemudian fluida mengalir melalui dua pipa yang luas penampangnya lebih kecil seperti gambar berikut. Berapakah kecepatan fluida pada pipa yang luas penampangannya 0,75 ams. Pembahasan. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan persamaan kontinuitas Q1 sama dengan Q2 plus Q3. A1 V2 sama dengan A2 V2 plus ditambah A3 V3. A2 sama dengan 0,5 A3 tambah 0,75 A V3. Jadi V3 sama dengan 2/3 ms. Kita lanjut contoh soal nomor 5. Ahmad mengisi ember yang memiliki kapasitas 20 liter dengan air dari sebuah keran seperti gambar berikut. Jika luas penampang keran dengan diameter D2 adalah 2 cm2 dan kecepatan aliran air di keran adalah 10 ms, tentukan A. Debit air, B. Waktu yang diperlukan untuk mengisi ember. Pembahasannya. A2 sama dengan 2 cm2 sama dengan 2x 10 min 2 ms. V2 sama dengan 10 ms. A. Debit air. Q sama dengan 2 A2 V2 sama dengan 2x 10 min 4 10. Q sama dengan 2x 10 min 3 ms plus 2 m3s. B. Waktu yang diperlukan untuk mengisi ember. V sama dengan 20 liter kali V sama dengan 20 liter sama dengan 20x 10 20 kali 10 kali ini. Maaf. 20 kali 10 min 3 M3. Q sama dengan 2 kali 10 min 3 M3S. T sama dengan V Q. T dalam kurung 20 kali 10 min 3 M3 balas kurung lanjut 2 kali 10 min 3 M3S dan hasilnya T 10 sekon. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi fluida dinamis yang saya temui dan saya sedikit pahami. Jika masih ada penyebutan kata-kata yang masih salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.